Halo, hari ini aku mau review buku karya J.S. Hayren berjudul Kado Terbaik. Novel ini menceritakan tentang kisah 3 bersaudara, yaitu Rizky dan 2 adik perempuannya. Mereka bertiga ditinggal mati oleh ayahnya, lalu mereka dibuang oleh ibunya ke panti asuhan ilegal. Di panti asuhan itu, mereka alih-alih diberi pendidikan, hidup yang layak, mereka justru dipakai sebagai alat pemeras uang. Mereka diminta untuk mengamen, mengemis, mencopet, mereka tinggal di jalanan. Selain itu, mereka di panti asuhan juga seringkali mendapatkan penyiksaan. Kemudian pada usia 20-an, ketika Rizky sudah dewasa, sudah banyak mengerti, dia akhirnya tersadar dan berusaha untuk kabur dari panti itu. Lalu dia hidup di jalanan, luntang-lantung, sendirian, hidup tidak layak, dia kebingungan. Sesaat aku teringat tentang sebuah kasus yang viral baru-baru ini, atau mungkin sepertinya sudah semakin meredup karena banyak sekali bermunculan kasus-kasus yang lebih membuat kita prihatin dan semakin menutup dan semakin tertutup. Tentang kisah di balik gemerlapnya panggung Taman Safari. Pada kasus itu, anak-anak di Taman Safari mendapatkan perlakuan yang keji, tidak manusiawi sama sekali, pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa, itu mereka alami. Bahkan mereka lakukan itu sedari kecil. Sejak kecil mereka entahlah itu disebut dibuang atau mereka ditipu oleh seseorang, suatu oknum. Lalu mereka diambil, katakanlah mereka akan diberi pendidikan yang layak, kehidupan yang baik. Karena saat itu tahun 80 atau 90-an, kehidupan orang-orang tentu banyak yang masih kekurangan. Jadi dengan diiming-imingi akan disekolahkan gratis, diberi hidup yang enak, mereka tentu mau. Atau barangkali ada pula orang tua yang dengan sengaja memberikan putra dan putrinya begitu saja karena mereka merasa terbebani. Sampai saat ini, atau aku berharap semoga mereka berhasil mendapatkan keadilan. Para korban yang saat ini usianya tentu sudah bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi mereka masih mengalami trauma yang luar biasa. Ada beberapa yang masih sering bermimpi, masih sering ketakutan. Mereka masih memperjuangkan hak mereka. Banyak dukungan untuk mereka, tapi sepertinya di balik kasus itu ada orang yang lebih kuat yang bisa menutupi banyak sekali keluhan-keluhan dari korban maupun dari para pendukungnya. Nah, pada novel ini tidak digambarkan sebegitu keras seperti kasus sirkus Taman Safari, tapi recommended untuk kalian baca. Dan seperti biasa banyak kutipan menarik di setiap babnya. Aku bacakan satu quotes. Sahabat yang peduli, keluarga yang mengerti, cinta yang sejati. Itu semua adalah kado terbaik yang boleh jadi tak dapat diukur dengan uang, dengan kalkulator manusia. Jika kau punya, jadilah juga kado terbaik untuk mereka. Novel ini menyiratkan pesan tentang menghargai sebuah keluarga. Hargailah keberadaan keluarga kita, atau siapapun yang sedang menemani kita saat ini. Dari novel ini pun aku tersadar betapa pentingnya momen bersama keluarga, karena aku anak terakhir. Jadi perlahan aku mulai merasakan kakak-kakakku mulai menjauh, mulai pergi, berkeluarga masing-masing, dan jarang sekali kita bisa bertemu. Aku bahkan merasakan momen bersama mereka tidak lama, karena waktu itu aku masih kecil dan mereka sudah remaja, bahkan ada yang sudah dewasa. Tidak banyak momenku bersama mereka. Ketika bertemu mereka, paling setahun sekali, setahun 2 kali. Aku sangat berusaha untuk tidak melewatkan itu. Walaupun mereka dengan kesibukannya dan aku juga sibuk, tapi aku harap tetap bisa menghabiskan banyak momen dengan mereka. Di umur aku yang 27 tahun ini, kedekatan itu tetap ada. Selain makna itu, melalui kisah Rizky kita juga akan mengambil pelajaran tentang hidup yang tak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Selalu penuh kejutan, selalu kita merasa tidak adil, tapi yang jelas di balik semua itu kita akan menemukan sebuah hikmah. Dan hikmah adalah kado terbaik dari setiap hal yang kita lalui. Semua ketidakadilan itu, semua kesedihan dan ketidakmudahan yang kita lalui di hidup adalah hal yang wajar. Cepat atau lambat, kita akan bahagia ketika menemukan balasan yang lebih baik daripada yang kita rencanakan. Kalau aku selalu berdoa ketika ujian datang atau masalah kecil maupun besar, aku selalu berharap aku mudah untuk menyadari hikmah dari kejadian-kejadian itu. Karena bagiku tidak semua orang bisa untuk menyadari hikmah di balik masalah yang kita lalui. Oke, terima kasih.